Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Jadi di kesempatan kali ini gue pengen ngobrolin tentang proyek open source dan ekosistemnya, sama nantinya gimana sih caranya kita buat kontribusi ke ekosistem tersebut. Nah, sebelum mulai mungkin kita ngomongin apa sih itu open source. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Open source project itu adalah simpelnya kayak sebuah program yang ditulis dan source code-nya itu bisa diakses oleh orang banyak atau umum gitu. Dan orang-orang bisa kontribut ke sana, bisa memperbaiki, menambah fitur. Biasanya ekosistem ini sifatnya itu community based dan mereka sangat open dengan orang-orang baru gitu. Di kesempatan kali ini gue pengen sharing gimana sih caranya kita kontribusi ke proyek-proyek tersebut. Nah, mungkin biar ada gambaran, kalau lu semua pada suka nonton drakor atau suka nonton anime, mungkin lu pakai VLC buat nyetel video-videonya. Nah, VLC itu adalah salah satu produk dari ekosistem open source. Terus kalau misalnya lu pakai HP Android, nah Android itu merupakan salah satu produk open source juga. Terus kalau lu sering pakai Twitter, Google, terus mungkin Facebook atau YouTube sekarang ini, mereka ini menggunakan server yang base-nya itu Linux. Dan Linux itu merupakan salah satu produk dari ekosistem open source juga. Jadi sebenarnya tuh kita udah make banyak produk-produk ini dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi kenapa gue bikin video ini? Dulu gue pernah dapat sebuah proyek, bikin sebuah bot gitu, Telegram bot, dan gue sangat dibantu dengan framework yang merupakan sebuah produk open source. Dan dari situ gue bisa ngedevelop aplikasi Telegram buat gue, dan akhirnya gue dapat profit yang lumayan. Dan pada waktu itu gue masih duduk di bangku SMK kelas 2. Nah, di situ gue kepikiran, gue udah dapat profit, gue udah dapat benefit dari produk open source ini. Nah, gue pengen give back to the community gitu. Tapi gue bingung cara mulainya kayak gimana, dan pada waktu itu jujur gue nggak ngerti apa-apa. Nah, sampai akhirnya pada tahun kemarin gue udah lumayan aktif untuk nyobain kayak bikin mini project, terus ngajak-ngajakin orang untuk mulai kontribusi ke ekosistem ini. Nah, jadi caranya gimana? Jadi yang pertama harus lu persiapkan adalah akun GitHub. Jadi GitHub ini kayak sebuah platform yang dimana nanti proyek-proyek open source itu biasanya dipublikasikan lah. Ketika lu udah punya akunnya, hal selanjutnya yang perlu lu lakukan adalah lu nyari proyek yang pengen lu kontribusi ke dalamnya. Kalau lu nggak punya gambaran, mungkin lu bisa memulai dari bahasa pemrograman yang emang lu kuasain gitu. Misal kayak lu menguasai bahasa pemrograman, let's say Go, atau enggak PHP atau JavaScript. Nah, lu bisa mulai cari proyek-proyek yang based on bahasa pemrograman tersebut gitu. Dan kalau misalnya lu nggak pede dengan bahasa pemrograman lu, tapi lu jago bahasa Inggris, lu juga bisa berkontribusi dengan mentranslate documentation dari produk open source tersebut. Seperti itu. Nah, di sini gue pengen nunjukin repository yang gue temuin. Jadi di repository ini mereka ngelis proyek-proyek dengan bahasa pemrogramannya yang mungkin bisa menjadi titik awal untuk lu memulai berkontribusi ke proyek-proyek open source gitu. Nah, di sini misal kayak lu menguasai bahasa pemrograman Go. Nah, di sini ada beberapa proyek yang bisa lu kontribusi ke dalamnya. Nah, di sini nantinya lu bakal melihat beberapa isu yang mempunyai label good first issue. Nah, lu tinggal milih aja isu mana yang pengen lu ambil, isu mana yang pengen lu kerjain, kayak gitu. Nah, setelah lu milih isu yang pengen lu solve, jadi hal yang selanjutnya lu lakukan adalah lu baca dulu detailnya. Kalau lu udah srek nih, lu udah oke, gue bisa ngerjain ini, lu bisa leave comment di discussionnya. Misalnya kayak gue di sini, gue pengen ngerjain ini. By the way, gue adalah first timer, jadi ini baru pertama kali gitu. Terus nanti si orang yang punya isu ini atau maintainernya, dia bakal balas, dia akan nge-assign isu ini ke lo. Berarti artinya lo udah bisa untuk kontribusi ke isu ini.
Nah setelah itu gue pengen ngebahas GitHub workflow yang biasanya gue pakai ya, atau enggak biasanya proyek-proyek open source itu flow-nya kayak gimana sih. Nah jadi step pertama adalah lu nge-fork repository yang lu pengen contribute ke dalamnya. Misal di sini gue pakai contoh repository lain ya, bukan Tekton karena lumayan berat itu repositorinya dan besar. Jadi sini gue pakai repository si Kubernetes. Jadi langsung aja kita fork ke akun kita. Jadi di sini username GitHub gue adalah Tupai. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah kalau tampilannya udah kayak gini berarti proses forkingnya udah berhasil. Nah tahapan selanjutnya bisa kita lihat dari gambar GitHub workflow-nya ini. Step kedua adalah kita nge-clone hasil forkan repository tadi ke local working directory kita. Nah langsung aja kita clone repository-nya. Nah setelah prosesnya udah selesai, kita langsung bisa ngebuka itu di dalam text editor kita. Nah tahapan selanjutnya adalah kita nambahin remote upstream dari repository utamanya. Setelah kita udah nambahin remote upstreamnya, kita bisa melakukan proses fetching. Setelah itu kita bisa langsung check out ke branch master. Habis itu kita langsung bisa rebase dari si upstream masternya. Proses ini digunakan untuk nge-update repository hasil forkan teman-teman, seperti itu. Setelah itu tahapan keempat adalah membuat sebuah branch yang nantinya nama branch itu akan bisa direpresentasikan sebagai nama fitur mungkin, atau enggak untuk nge-fix sebuah isu gitu. Nah, semisal di sini saya pengen nambahin dokumentasi tentang replication controller di Kubernetes. Hal yang saya lakukan adalah ngebuat branch baru dengan command git checkout -b, nama branchnya replication controller Indonesia misalnya. Nah kita udah pindah ke branch replication controller Indonesia. Nah kalau udah sampai tahapan ini, teman-teman tinggal ngelakuin pekerjaan teman-teman. Jadi semisal saya di sini untuk mentranslate dokumentasi dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini contohnya saya melakukan sebuah perubahan nih. Dari yang tadinya PR jadi pull request. Nah, sekarang hal yang saya lakukan adalah meng-commit perubahannya. Jadi dengan command git add titik terus git commit -m message misalnya change PR to pull request. Ini contoh aja ya. Nah jadi setelah kita commit, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah selanjutnya adalah kita push branch yang udah kita buat tadi ke fork repository kita. Ini adalah komennya. Jadi git push -f origin replication controller Indonesia. Jadi origin ini merupakan remote address dari repository forkan kita, dan replication controller Indonesia adalah nama branch yang udah kita buat tadi. Seperti itu. Langsung kita push aja. Sekarang kita udah berhasil nge-push ke repository hasil forkan kita. Nah, step selanjutnya adalah teman-teman buka repository utamanya atau repository upstreamnya. Nanti di sini ada tulisan compare and pull request. Nah, teman-teman langsung klik aja, terus di sini di sini ada template pull request. Teman-teman tinggal isi aja sesuai dengan standar dari proyek open source tersebut. Kalau teman-teman udah oke, teman-teman langsung klik create pull request aja. Jadi karena ini sebuah contoh, saya nggak akan melakukan proses pengeklikan create pull request ini. Ini adalah salah satu contoh pull request yang udah ke-merge. Jadi nantinya teman-teman biasanya akan nge-mention isu yang pull request ini coba selesaikan. Nah jadi pull request yang kemarin ini saya buat nge-fix link yang rusak, terus nge-sync readme.md-nya dengan yang terbaru. Nah ini adalah hasil perubahan filenya. Nah setelah itu teman-teman tinggal nunggu aja pull request teman-teman ini di-review sama reviewer. Biasanya sebuah proyek open source itu ada yang membutuhkan 1 atau 2 reviewer untuk meng-approve pull request teman-teman, baru
pull request teman-teman bisa di merge ke branch master mereka. Nah, nanti kalau perubahannya sudah disetujui oleh maintainer, hasil pull request teman-teman akan di merge ke branch master. Dan selama teman-teman udah berkontribusi ke proyek open source tersebut. Jadi gue coba nge-recap sedikit apa yang udah kita lakuin tadi. Yang pertama adalah ketika kita berkontribusi ke dalam ekosistem open source, itu nggak melulu tentang menulis sebuah kode. Itu juga bisa dapat berupa sebuah dokumentasi mungkin atau sebuah guideline. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa dalam proyek tersebut ada yang kurang, seperti mungkin dari segi dokumentasi dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa kontribusi ke sana. Ataupun misalnya teman-teman paham nih tentang proyek open source tersebut dan ngerasa kalau ada manual yang belum dibikin dokumentasinya, teman-teman juga bisa ngebikin dokumentasi itu. Nah, yang kedua adalah biasanya di dalam sebuah proyek open source itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi biasanya kalau teman-teman kontribusi ke dalam sebuah proyek open source, ada beberapa file yang harus teman-teman perhatikan. Misalnya adalah contributing.md sama code of conduct. Jadi biasanya untuk contributing.md ini sendiri adalah berisi tentang guideline atau panduan-panduan tata cara gimana sih caranya kita kontribusi ke dalam ekosistem atau proyek open source tersebut. Dan itu mencakup misalnya bagaimana cara kita menulis sebuah commit message, misalnya bagaimana cara kita untuk menulis sebuah komentar atau dokumentasi dari fungsi yang kita buat. Itu semua akan diatur di dalam manual yang tertulis di contributing.md. Yang kedua adalah code of conduct. Code of conduct ini kalau di bahasa Indonesia artinya adalah kode etik. Jadi di dokumen code of conduct ini akan diatur bagaimana kita atau cara etika kita untuk kontribusi ke dalam ekosistem open source tersebut. Semisal kita tidak boleh menggunakan kata-kata misalnya sexual harassment atau enggak sara dan sebagainya, karena ekosistem atau lingkungan environment community dari open source itu sendiri harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk orang-orang baru yang ingin berkontribusi ke dalamnya. Nah, makanya semua itu akan diatur di dalam code of conduct ini. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal tersebut terlebih dahulu sebelum teman-teman kontribusi ke dalam proyek open source itu. Jangan sampai teman-teman malah menyakiti hati orang dengan teman-teman menulis atau berkomentar yang tidak etis. Oke, setelah tadi kita udah belajar bagaimana caranya kita berkontribusi ke ekosistem open source, ada banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika kita berkontribusi. Yang pertama adalah teman-teman dapat memperluas network atau jaringan teman-teman. Jadi nantinya teman-teman bakal ketemu orang-orang baru dari proyek open source tersebut yang mungkin nantinya teman-teman dapat berdiskusi dengannya, dan juga secara tanpa sadar itu juga bisa menjadi sebuah tempat di mana teman-teman untuk mengasah skill bahasa Inggris teman-teman, seperti itu. Dan juga kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya banyak orang-orang yang menjadi maintainer di sebuah proyek open source itu rata-rata mereka adalah employee dari perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti Google misalnya, terus VMware, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi ajang buat teman-teman untuk menanyakan tentang codingan teman-teman, apakah codingan teman-teman itu udah bagus atau enggak, karena mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin juga teman-teman bisa dapat job offering, karena ketika teman-teman berkontribusi ke open source, jadi tanpa sadar kan sebenarnya ketika kita berkontribusi ke dalam ekosistem open source itu, codingan kita, terus bagaimana cara kita men-solve sebuah problem itu dapat dilihat oleh orang banyak kan. Karena open source itu kan biasanya ketika kita berdiskusi misalnya, itu kita berdiskusi di isu atau ya di isu dari repository tersebut. Dan ketika kita melakukan sebuah kontribusi, misalnya perubahan sebuah kode kita itu dapat dilihat oleh orang banyak. Nah, dari situ kan
dapat terlihat bahwasannya bagaimana kapabilitas dari teman-teman untuk menulis sebuah kode dan menyelesaikan masalah. So jadi itu aja video kali ini. Kalau emang teman-teman tertarik untuk berkontribusi ke dalam ekosistem ini dan masih ada banyak pertanyaan yang muncul atau masalah yang mungkin tidak bisa dijawab di dalam video ini, teman-teman bisa langsung komentar di bawah, ataupun juga teman-teman juga bisa dapat mention aku di Twitter @iqbalsyaa. So jadi itu aja, terima kasih udah nonton video ini. Kalau teman-teman punya masukan, kritikan ataupun saran, dapat komentar di video di bawah ini. So ya, terima kasih.